kesehatan, berikan kemudahan untuk bersama-sama mengikuti bimbingan teknis pelatihan SIPD yang insya Allah sebetulnya Bapak Ibu pasti ingat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberikan mengajak kita kepada kebenaran yang Allah sampaikan. Bapak Ibu semua, seperti di surat yang telah kita sebarkan, bahwa hari ini kita akan mengadakan bimbingan teknis untuk penginputan penginputan kegiatan untuk Renja di SIPD. Nah, jadi hari ini rencananya kita akan ada dua kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama tadi adalah untuk menginputkan kegiatan yang akan kita rencanakan pada Renja di SIPD. Yang kedua, Bapak Ibu, kita kemarin sudah mengadakan yang namanya Musrenbang Kecamatan dan kita sudah melakukan inputin kegiatan usulan dari masyarakat yang sudah mulai tersampaikan dan sudah diverifikasi oleh pihak Bapeda maupun oleh pihak kecamatan yang nantinya Bapak Ibu kita harapkan juga untuk bisa melihat, menyetujui usulan-usulan dari masyarakat tersebut. Nah, itu dua hal untuk pelatihan hari ini. Sebelumnya kita dulu kepada Ibu Kabid Rendalev untuk mungkin ada arahan, ada sepatah dua kata dari Ibu Diani Diah Pitaloka. Kepada Ibu Diani Diah Pitaloka kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Kasubit bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bapeda, serta ini ada Kabit dari Bapeda juga, kabit-kabit di Bapeda yang hadir secara daring, serta rekan-rekan perencana perangkat daerah yang dalam hal ini ada Kasubag Sungramnya ya, dan operatornya yang hadir juga secara daring, serta rekan-rekan staf bidang Rendalev yang juga saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun dalam ini ya masih pakai Zoom daring, tapi semoga tidak mengurangi manfaat dari pelaksanaan acara hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita melaksanakan BIMTEK untuk operator SIPD perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2023. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya rutin ya. Jadi ketika tahun anggaran itu baru mulai 2022, kita sudah harus memulai perencanaan untuk tahun depannya 2023. Saya rasa Bapak Ibu Kasubag Sungram maupun operatornya sudah hafal di luar kepala ini ya, ininya tahapan prosesnya. Jadi Bapak Ibu ini untuk mengawali kemarin dalam rangka penyusunan perencanaan tahun 2023, Pemda Situbondo sudah melaksanakan musrenbang kecamatan tanggal berapa kemarin? 9 Februari
sudah kita laksanakan musrenbang kecamatan. Selanjutnya adalah forum perangkat daerah. Nah, apa yang Bapak Ibu nanti akan simak atau akan pelajari hari ini adalah persiapan untuk pelaksanaan forum perangkat daerah, berikut juga musrenbang. Jadi Bapak Ibu operator PD dan Kasubag Sumgramnya menginput renja atau usulan untuk tahun 2023. Usulannya seperti apa? Saya harap tidak copy paste lagi ya, karena prioritas setiap tahunnya itu berbeda-beda. Jadi diusahakan setiap apa yang kita usulkan kegiatan itu mendukung prioritas dan tema di tahun tersebut. Jadi tidak hanya copy paste tahun-tahun sebelumnya. Untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh narasumber. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah karena sudah ada usulan musrenbang kecamatan, maka Bapak Ibu juga belajar tentang bagaimana menginput atau memverifikasi usulan kecamatan itu yang akan masuk ke renja Bapak Ibu. Jadi salah satu pendekatan untuk perencanaan RKPD adalah salah satunya bottom up. Jadi bottom up-nya diwakili dengan proses musrenbang kecamatan. Jadi bukan yang penting ada gitu ya, tapi ini yang harus kita kawal karena memang adalah amanat Permendagri 86. Jadi nanti ketika proses perencanaan berjalan sampai dengan penganggaran, seringkali musrenbang kecamatan, hasil usulan kecamatan ini teranak-tirikan gitu ya. Padahal kalau bisa harusnya kita pertahankan karena itu usulan dari istilah bottom up dari warga sekitar yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi mohon keterwakilan proses usulan kecamatan ini di renja Bapak Ibu bisa benar-benar dipertimbangkan untuk penganggarannya di 2023. Jadi di forum PD nanti yang insya Allah dilaksanakan minggu depan, perangkat daerah diharapkan sudah menginput usulan renjanya, usulan renja 2023. Insya Allah hari ini akan meluncur SE-nya, nanti kita share di grup surat edaran Sekda tentang penyusunan renja 2023. Jadi Bapak Ibu siap-siap untuk usulan 2023. Jadi diharapkan bukan sebanyak-banyaknya ya, bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas usulannya. Apakah memang mendukung tema dan prioritas tahun 2023. Seperti konsep yang perencanaan yang sudah ini adalah money follow program. Jadi bukan lagi money follow function, tapi money follow program. Program apa yang Bapak Ibu punya, yang perlu dukungan anggaran, yang memang prioritas. Jadi bukan lagi tentang kuantitas ya, tapi tentang kualitas usulan. Agar tidak lagi terjadi nanti kok pengurangannya banyak sekali, karena memang kita memperhatikan prioritas di tema tersebut di 2023. Seperti itu. Jadi di forum perangkat daerah nanti, Bapak Ibu sudah harus menginput renja, dan kemudian kepala dinasnya atau yang mewakili memaparkan renja perangkat daerah tersebut apa yang akan dilakukan di 2023 per bidang diskusinya. Jadi paparan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok bertemu dengan perwakilan delegasi kecamatan yang membawa usulan musrenbang kecamatannya masing-masing dan sudah di ranking sebagai hasil musrenbang kecamatannya untuk diusulkan di renja 2023 perangkat daerah. Baik, mungkin itu saja dari pengantar dari saya. Bisa dilanjutkan oleh narasumber nanti untuk menjelaskan lebih detailnya.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu secara daring hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan berkah dalam membangun Kabupaten Situbondo. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabid atas arahannya. Kita sangat menghargai Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga pasti juga banyak yang akan dikerjakan untuk hari ini. Jadi kita langsung saja kepada penginputan di SIPD. Ya. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu masih ingat bagaimana cara menginput di SIPD. Saya tidak mengajari, hanya mengingatkan kembali, merefresh ingatan kembali, yang mungkin kemarin ada pusing-pusing masalah refocusing. Sekarang kita kembali ke laptop untuk merencanakan kegiatan 2023 yang kita harapkan kondisi tahun 2023 lebih baik dari 2022. Oke. Pertama, Bapak Ibu, kita masuk kepada sistem informasi pembangunan daerah. Ini yang gambar roket, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa juga langsung bereksperimen di sana, langsung bisa membuka SIPD juga. Lalu pada perencanaan pembangunan daerah. Nah, setelah itu perencanaan pembangunan daerah lagi. Ini saya menggunakan kita masukkan NIP dari eselon 3. Iya. 19. Pak Diani berapa? 1988. Pak Diani 1988. Oh ini 03 22 120 ya. 1988 03 23 kali 1988 03 23 kali 01 100 12 008. Sip. Sembilan belas 03 22 01 001 ya 01 001 12 008 benar ya? Maksudnya enggak. Oh enggak 001 2 benar ya? Anunya apa? Asasnya. Sekitar berapa?
Maaf Ibu ya, agak lama ya. Sekarang kita langsung ke tahun yang kita tuju. Untuk tahun perencanaan kita adalah tahun 2023. Nah, kita klik tahun 2023. Setelah itu kita masuk ke RKPD. Setelah kita masuk ke RKPD, kita klik yang garis 3 ya Ibu-Ibu, bukan garis 2. Ini kita klik Renja. Setelah kita klik Renja, di sini ada tambah kegiatan. Nah, ini yang kita klik. Nah, informasi untuk Bapak Ibu, untuk Renja ini, penginputan Renja ini kita tidak menggunakan rincian. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lama dalam mengikuti kegiatan. Jadi kita ini apa ya kalau orang bilang gelondongan. Nah, pertama kita pilih subunitnya. Karena saya di Bapeda, kita tekan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lalu di sini ada prioritas pembangunannya. Bapak Ibu prioritas pembangunannya masuk pada P1, PP2, PP3 atau PP4. Saya pakai PP4. Lantas kita ke prioritas pembangunan kabupaten kota. Nah, di sini ada 5, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, penguatan kesiapsiagaan bencana dan bantuan sosial untuk penuntasan kemiskinan ekstrim, penguatan kelembagaan ekonomi dan kemudahan akses permodalan, pengembangan produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, dan yang kemudian pengembangan inovasi dan investasi untuk peningkatan PAD. Nah, untuk saya klik yang atas. Setelah itu, Bapak Ibu bisa memilih subkegiatan yang ada. Misal saya memilih tentang koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oke. Nah, ini bisa dipilih labelnya atau bisa dilewati juga. Ini sumber dana yang kita butuhkan dari sumber dana apa? Ini banyak sekali penjelasannya. Ada DAK, ada dana umum, dana khusus. Kita pilih salah satu ya, Ibu. Nah, ini pagu dananya, silakan diisi. Tidak perlu menggunakan titik koma. Nah, ini kita gunakan Kabupaten Situbondo. Ini saya pilih semua. Lantas waktu pelaksanaannya tinggal pilih saja ini pelaksanaannya mulai bulan apa. Misal ini koordinasi perencanaan pembangunan daerah, biasanya kita dari bulan Januari sampai bulan Juni. Anggaran subkegiatannya ini anggaran tahun berikutnya. Nah, tolak ukurnya apa?
Misal 1. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa tekan tombol simpan. Nah, kegiatan sudah berhasil disimpan. Selesai. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lama, nggih. Ini sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sudah menginputkan kegiatan Bapak Ibu di SIPD. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, mereka nggak bisa sama saya. Bisa. Tes. Kembalikan ke itu. Bisa. Itu. Nggak bisa kan? Apa? Saat videonya nggak di stop sama ibu. Tadi kan nggak ada orang. Ada yang Bentar. kan. Resen. Raise hand kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Buru deh. Oh, ini pasti. Silahkan, ini ada Dinas Kominfo sama Mbak Yeni dari Dinas Kesehatan ya. Silahkan. Ya, Pak. Siapa? Ya Mbak Yeni dulu, monggo. Pak, ini berapa? 19. Nggak pakai nomor mobil. Itu isinya cuma kayak gitu aja ya, Mbak ya? Nggak perlu kerincian kan ya? Iya Mbak Yen, jadi kita sampaikan untuk tahun ini untuk mempermudah di rancangan renjanya, jadi tanpa rincian. Jadi bungkol-bungkol ya. Oke. Izin Mbak Esi nambahkan ya. Sama-sama. Mbak Esi izin menambahkan. Makanya aja tanya. Yang Dinas Kominfo mungkin tadi ada yang raise hand. Mbak Evi, aku izin nambahin dulu ya. Oke, siap Mbak Didi, silakan. Rekan-rekan Sungram, jadi memang kita nginputnya ini hanya sampai pagu sub kegiatan. Jadi tidak sampai rincian anggaran. Kenapa? Karena untuk SSH 2023 kan memang masih dalam tahap penyusunan ya. Belum final. Jadi kita mengantisipasi kalaupun nanti di tengah jalan ada update SSH, itu nanti kan pengalaman tahun lalu ya, jadi hilang semua. Jadi terhapus semua apa yang sudah kita input. Jadi daripada nanti kita menginput 2 kali, jadi untuk sekarang, untuk rancangan renjanya, diinput sampai pagu sub kegiatan saja. Kalau SSH sudah siap, dari BKAD sudah SSH sudah ready, sudah final, nanti kita akan input rincian anggarnya. Tapi bukan berarti tidak disiapkan ya, pra RKA-nya ya. Karena nanti di SE akan kita minta pra RKA itu disiapkan format Excel-nya dulu sebagai bahan verifikasi renja oleh Bapeda. Tetap RKA disiapkan, Pak. Tapi format Excel. Mungkin itu dulu Mbak Evi tambahannya. Terima kasih Mbak Diani. Oke, tadi rekan-rekan, tadi sudah ada jawaban langsung dari Ibu Kabid Rendales. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita beranjak ke pelatihan yang kedua, yaitu bagaimana caranya memverifikasi usulan yang dari usulan masyarakat. Iso. Oh, ya. Rekan-rekan, ini ada tambahan juga untuk eselon 2. Jangan lupa untuk menginputkan indikator program menggunakan akun eselon 2. Untuk caranya kita masih ingat semua ya? Apa ada yang lupa? Pakai akunnya eselon 2 itu ya, Pak? Pakai akunnya eselon 2, Mbak. Oke, kalau mamanya sudah ini ya, udah ingat semua, udah terrefresh semua, udah saya bisa ngerjakan untuk input usulan untuk input kegiatan di
SIPD, kita beranjak kepada Halo. yang langkah kedua. Ya, ini ada siapa? Saya itu raise hand tadi. Di chat. Izin bertanya Ibu Kabid dan Kasubid mengenai penetapan prioritas pembangunan dari kegiatan, bagaimana caranya? Ini prioritas pembangunan yang kabupaten ya, Mas? Halo? Tes, halo. Ya, ya. Iya, silakan. Ini oh. Nah, jadi kalau umpamanya tadi mungkin yang menanyakan masalah prioritas pembangunan daerah ya, Mas? Iya. Coba kita inikan lagi. Jadi untuk memilih prioritas pembangunan daerah, biasanya yang sesuai dengan kegiatan tersebut apa? Misal, di sini ada pengembangan produk olahan hasil pertanian. Mungkin ini lebih kepada dinas pertanian, dinas perikanan, peternakan. Nah, kemudian penguatan kelompok kelembagaan ekonomi dan kemudian akses permodalan. Ini mungkin juga bisa pertanian, perikanan, sama DPMP TSP, dan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi. Untuk penguatan kesiapsiagaan bencana dan bantuan sosial untuk penuntasan kemiskinan ekstrim, ini biasanya bisa dinas sosial, bisa BPBD, itu bisa masuk situ. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, ini bisa PUPR, DPUPEP ya, sekarang namanya, bisa DLH, Dishub bisa masuk sini. Untuk Kominfo ini juga tergantung ininya ya, kalau mau yang kebutuhannya itu bisa ke pembangunan infrastruktur kawasan strategis ini, Mas. Infrastruktur jaringan ya lebihnya pada situ. Terkait prioritas pembangunan, apakah sudah jelas dari Kominfo tadi? Karena prioritas pembangunan ini adalah prioritas pembangunan dari Rencana Pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2023. Jadi sesuai tema pembangunan RKPD tahun 2023, prioritas pembangunannya ada 5, yaitu yang ada kita tuliskan di prioritas pembangunan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja yang sesuai dengan dinas ataupun yang sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu, itu kira-kira lebih dekat nyantolnya kemana. Oke, ini ada chat lagi. BKAD masuk mana Bu untuk prioritas pembangunan? Nah, BKAD mungkin penguatan kelembagaan ekonomi dan kemudahan akses permodalan, itu bisa BKAD. Kesehatan, kesehatan itu juga bisa masuk penguatan kesiapsiagaan bencana dan bantuan sosial untuk penuntasan kemiskinan ekstrim. Atau bisa juga ke percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis. Ketenaga kerjaan masuk mana? Satpol PP masuk mana? DPMD masuk mana? Ini kayaknya semua pertanyaannya semua di data ini ya. Nanti masuk ke Bapeda aja ya Bapak Ibu. Masuk ke Bapeda aja kalau nanyakan satu-satu. Apakah prioritas pembangunan dalam bidang kesehatan perlu menunggu instruksi dari Dinkes dulu, Bu? Apakah prioritas pembangunan dalam bidang kesehatan perlu menunggu instruksi dari Dinkes? Sepertinya tidak perlu menunggu dari Dinkes ya. Untuk yang prioritas pembangunan provinsi, BKAD masuk mana? Nah, ini untuk yang prioritas pembangunan provinsi ini juga ada 4. Nanti yang lebih dekat dengan kegiatan atau dinasnya Bapak Ibu itu yang mana? Monggo. Seperti tadi yang saya pilih untuk Bapeda, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya. Itu juga aslinya tidak langsung berhubungan secara langsung, tapi saya rasa itu masuk daripada yang lain. Oke.
Mungkin nanti kalau masalah prioritas nanti kita sampaikan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Ini kayaknya kalau umpamanya semua menanyakan saya masuk prioritas mana, saya jawab satu-satu. Nanti saya seperti absen semua perangkat daerah di Kabupaten Situbondo. Ya. Oke, sekarang kita coba yang ini ada izin bertanya dari DPUPP. Ini SKPD baru yang ini ya, merger ya. Izin bertanya terkait Pagu Anggaran 2023 kebijakannya gimana? Apa mengikuti Renstra? Kalau mengikuti Renstra tidak mungkin 100% mengikuti Renstra ya Bapak Ibu. Tapi nanti pasti ada kebijakan terkait Pagu Anggaran 2023 karena kita juga menyesuaikan tentang PAD kita bagaimana dan lain hal yang mungkin akan dibicarakan lebih lanjut oleh tim anggaran. Nah, mungkin ada yang lain lagi sebelum saya berlanjut ke ini ya, verifikasi usulan untuk Musrenbang Cam yang sudah kemarin terinputkan. Saya minta dari peserta, mungkin dari Dinas Kesehatan, Mbak Yeni, boleh minta tolong? Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang mungkin bisa menolong untuk membantu untuk ini akunnya, membuka share screen untuk akunnya, nanti kita pandu dari sini untuk melakukan verifikasi usulan masyarakat yang sudah terinput. Atau kita berikan video saja ya, biar lebih mudah ya. Oh, ada video. Oh, buat video. Videonya apa sih? Verifikasi usulan. Sebetulnya saya ingin melakukan verifikasi usulan langsung dari Bapeda, cuman hanya saja langsung dari masyarakat ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa membuka, makanya saya tadi ini mungkin ada dari kepala daerah yang mungkin bisa membantu untuk share screen SIPD dengan akun namanya dinas tersebut. Kita akan melihat nih kegiatan apa saja yang sudah terinput di Musrenbang Cam yang akan diterima oleh ini perangkat daerah. Nah, karena mungkin tadi lagi sibuk semua, kita buka langsung dari ini saja ya, dan dari ini saya membuka dari YouTube ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ngambil dari YouTube ya Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan penginputan. Mohon maaf Bu, share screen-nya masih yang SIPD ya di saya. Mungkin bisa di share screen YouTube-nya Bu. Belum berarti. Dari awal. Oke. Mantap.
bagaimana cara melakukan validasi usulan musyawarah oleh pemberi terkait. Jadi untuk memverifikasi usulan musyawarah oleh pemberi terkait, maka pemberi terkait harus membuat user verifikator usulan musyawarah. Artinya yang boleh melakukan verifikasi terhadap usulan dari kesamaran skala seperti kita ada akses untuk verifikasi usulan musyawarah. Jadi untuk melakukan validasi terhadap usulan musyawarah, langkah pertama kita harus membuat user verifikator musyawarah oleh akun pemakai. Setelah dibuat nanti usulannya, baru nanti verifikator PD yang sudah diregistrasi oleh kepala PD bisa melakukan verifikasi usulan kesamaran komunikasi di situ. Verifikasi atau validasi usulan musyawarah kesamaran itu dilakukan setelah forum KKN selesai dilakukan, atau bisa juga dilakukan pada saat forum OPD sedang dilakukan validasi secara dalam nantinya begitu ada usulan yang disetujui dan disepakati pada saat forum atau diskusi boleh langsung memvalidasi usulan nanti dikirim di grup videonya. Baik, yang pertama kita coba buat user verifikator musyawarah di verifikator OPD kita sebagai kepala OPD, misalnya membuat verifikator OPD kita masih kita bisa menggunakan data yang sudah ada atau bisa menggunakan data yang baru sebagai verifikator usulan misalnya kita ingin menambah pegawai terus pakai untuk sebagai usulan bersama atau usulan bersama tapi pada saat yang kita masukkan misalnya namanya misalnya begini kepala suku kemudian ini kita checklist verifikator dan usulan aspirasi dengan prinsip sebelum usulan yang divalidasi maka pelaksanaan forum sekali harus dilakukan. Nah sekarang bagaimana cara memvalidasi usulan musyawarah kesepakatan oleh pemberi terkait setelah pelaksanaan forum sebagai forum musyawarah selesai. Caranya kita rutin menggunakan sistem informasi daerah kita masukkan sertifikat usulan musyawarah. Mas gimana? Halo, siap. Ya, Bu. Gimana? Iya, jadi ya, iya, apa namanya? Ini organisasi SIPD. Enggak apa-apa. Banyak. Enggak, disampaikan di itu kan di situ tidak seluruhnya itu merupakan respon dari dari sini tapi ada juga kebijakan-kebijakan tertentu yang memang ada dari informasi tambahan Rumah kerja kan nggak ada untuk usulan masyarakat ini. Jadi ya ngambil dari YouTube ya. Itu akan menjawab korban atas mobil.
Ya. Program policy, integrasi program. Jadi keinginan Pak Menko dituangkan dengan program dasar. Jadi program-program itu mendukung visi misi saat waktu dan sedangkan yang di Excel itu yang dituangkan program politik yang dituangkan di tahun 2022 termasuk kebijakan untuk mengambil antisipasi kebijakan itu BPDGS itu kan BPDGS kan tidak ada di dalam waktu itu merupakan karena adanya kurang banyak informasi itu juga Makasih Adik. Iya, Bu. Pada 2024 itu. Iya. Dari tetap program politis itu. Oke, Bapak Ibu. Tadi sudah penjelasan terkait verifikasi usulan masyarakat yang telah terjemput di SIPD. Nah, dari penjelasan dua penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan lagi, ataukah sudah cukup? Atau bila ada kesulitan bisa langsung ke Bapeda, nggih. Sebentar, ini ada chat. Ada chat masuk, suara tidak jelas, suara di video. Nah, tidak terdengar jelas suara di video, nggih. Nanti kita share-kan di grup untuk video maupun tutorial hari ini. Selain itu ada lagi Bapak Ibu? Silahkan, kalau ada yang ditanyakan bisa raise hand. Ini ada satu Dinas Kominfo. Ada dua, Mbak Yeni dan Dinas Kominfo. Ke Kominfo dulu ya. Yang tadi itu. Halo. Sudah yang tadi. Oh, yang tadi. Oke. Belum saya ini kan berarti. Ini juga yang tadi. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Mungkin bisa raise hand kalau ada yang ditanyakan. Bu, apakah Inspektorat Daerah juga harus membuat akun untuk usulan masyarakat? Terima kasih. Sepertinya untuk Inspektorat Daerah sama dengan Bapeda ya. Sejauh ini masih belum ada, tapi bisa coba dilihat dulu dengan membuat akun dulu Ibu. Jadi untuk memastikan saja bahwa tidak ada usulan yang masuk ke Inspektorat Daerah. Oke, ini Mbak Yeni lagi. Ada yang monggo Mbak Yeni. Silahkan Mbak Yani Dinkes. Nah, silakan Mbak Yani. Tempat pengentrian capaian program dan hasil, Mbak. Kenapa Mbak? Capaian program dan hasil? Tempat pengisian capaian program dan hasil. Tempat pengisian capaian program dan hasil, sebentar. Tempat pengisian program dan tempat pengisian tadi program dan hasil 2. Iya, masuk lewat S2 terus di programnya. Di SIPD itu di menu Mbak, itu ada yang garis 3, ada program, masuknya di situ. Untuk bentar ya. Ini coba kita inikan dulu untuk yang
Aduh, ini tidak pilih. Ini karena menggunakan akun eselon 2, jadi kita keluar dulu ya, Mbak. Kita keluar dulu, kita pakai eselon 2. Harus ngisi dulu. Foto praktek berarti. 1204 1992 1992 sama. Bentar Mas, belum. Itu Pak Nadif. Bukan aja deh. Ini ya Mbak Yani, dari tadi teman-teman sudah menyimak ya. Tadi kita masuknya di sini, di garis 3, terus masuk ke renja. Setelah di renja, tekan nama PD-nya, perangkat daerahnya. Setelah itu di sini ada yang namanya kayak catatan ya, kayak clipboard gini ya. Bentuknya seperti clipboard, itu diklik saja. Nah, setelah diklik baru di sini kita mengisikan indikator programnya. Jadi tolak ukurnya apa, targetnya apa, satuannya apa. Sesuaikan dengan Renstra. Jangan lupa ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan Renstranya. Renstra yang sudah sesuai dengan RPJMD-nya. Jadi jangan sampai ini apa namanya ada perbedaan. Kita sering sekali ada perbedaan antara RPJMD, Renstra, Renja sampai DPA. Nah, saya ini kalau bisa saya mohon bantuannya kepada rekan-rekan perencana semua untuk sama-sama mengawal indikator kinerja kita sama-sama. Karena kalau indikator kinerjanya itu tidak sama, nanti juga akan kesulitan dalam menginputkan kegiatan dalam pengevaluasian kegiatan. Nanti waktu pengiriman DALEV juga pasti akan kesusahan. Karena tidak akan bisa tidak terhitung berapa capaian kinerjanya. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu untuk indikator kegiatan dan subkegiatan serta program, indikator program. Oke, ada lagi mungkin ini Mbak Yani, apakah sudah selesai ataukah? Sudah, Mbak. Oke, makasih Mbak Yani. Makasih ya. Tambahkan sedikit ya Mbak Evi. Oke, Mbak Yani. Untuk tahapan penginputan nanti akan diberitahukan lewat SE, surat edaran, tapi mungkin saya beritahukan dulu ya. Jadi masa penginputannya bisa dimulai hari ini sampai dengan tanggal 22 ya Bapak Ibu.
Jadi ada waktu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 hari. Saya rasa itu udah cukup karena yang diinput hanya sampai pagu. Jadi nggak terlalu berat ya, nggak perlu menginput sampai rincian. Jadi karena menginputnya hanya sampai pagu gelondongan, saya rasa bisa lebih cepat karena teman-teman pasti udah siap ini ya usulan untuk 2023. Jadi bisa diinput sampai dengan tanggal 22 sebagai bahan nanti pelaksanaan forum tanggal 24 Februari. Selain menginput renja, juga perlu mungkin melihat usulan bank kecamatan yang masuk ke dinasnya masing-masing. Untuk sebelum didiskusikan, mungkin bisa dilihat-lihat dulu, dicek, diverifikasi awal dulu, direview, apakah itu memang kewenangan dinas atau bukan. Jadi masih bisa ada waktu untuk merevisi untuk kecamatan yang memang butuh ya, memang prioritas. Jadi itu aja Mbak Evi. Jadi waktunya menginputnya 5 hari ya, sampai sebelum pelaksanaan forum tanggal 24. Jadi paling lambat tanggal 22 Februari 2022. Kalau yang mungkin yang tidak gimana ya, nanti kita tindak lanjuti dengan SE untuk masa penginputan sekaligus penyusunan renjanya. Ada SE nanti kita akan kirim hari ini, nanti kita share. Jadi di situ sudah detail apa saja yang perlu disiapkan. Untuk informasi awal, penginputan bisa dimulai hari ini sampai dengan tanggal 22. Itu aja Mbak Evi. Oke, terima kasih Bu Kabid atas arahannya. Jadi kita menginputkan kegiatan usulan maaf ya Bapak Ibu masih belum move on dari Musrenbang Kecamatan. Jadi pikirannya cuma usulan saja. Jadi menginputkan kegiatan yang akan direncanakan di Renja 2023 ini sampai tanggal 22 nggih, sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid. Semoga diberikan kemudahan dalam penginputannya. Nah, ini ada titipan dari Bapak Pengendalian dan Evaluasi. Ini ada permintaan data pembangunan daerah ya, data pembangunan daerah. Ada 2 dinas yang masih belum mengumpulkan, ada Dinas Tenaga Kerja, Bu Herlin, dan juga Dinas DPMD. Belum mengumpulkan data pembangunan daerah, dimohon untuk segera mengumpulkan ke Bapeda dengan Bapak Noval. Terus juga ada dua lagi, yang kedua. Oh maaf, Bapak Ibu, untuk DPMD sudah mengirimkan tadi pagi. Terima kasih banyak atas atensinya. Terus yang kedua adalah permintaan tugas pembantuan 3 dinas ya. 3 dinas yang ada tugas pembantuan untuk menyerahkan laporan tugas pembantuannya kepada Bapeda. Itu 2 G. Tadi yang pertama data pembangunan daerah, tadi Dinas Tenaga Kerja dan DPMTSP ternyata yang belum menyerahkan untuk data pembangunan daerah itu bisa, kalau kosong data pembangunan daerahnya bisa tetap disampaikan dalam tulisan nihil, disampaikan dengan tulisan nihil ya Bapak Ibu. Nah, untuk tugas pembantuan juga seperti itu, semua 3 perangkat daerah utamanya yang ada tugas bantuannya mohon segera mengirimkan ke Bapeda, karena kemarin sudah kita mendapat tagihan dari Bapak di provinsi, jadi kita mengejar sekali untuk tugas pembantuan. Yang ketiga, sumber dana yang belum DPMPTSP. DPMPTSP ini susah ya untuk disebutkan. Nah, begitu ya Bapak Ibu, ada 3 dari Bapak Nanang mungkin. Ada tambahan atau titipan yang belum. Pak Nanang masih sibuk. Padahal tampilannya keren hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atensinya, terima kasih perhatiannya. Bila ada salah dan kurang, saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari bidang Rendalet, dari Bu Kabid Diani Dia Pitaloka, atas nama saya sendiri, Evi Kusuma Rahmawati,
Bapak Noval dan juga Bapak Nanang Trianggana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa maksudnya? Nangis di pojokan? Apa maksudnya? Pojok emang pecah. Nangis di pojokan. Ya apa ini keluar ini keluar ini. Asli, maksudnya apa nangis di pojokan ya? Ini loh pertanyaan nih. Pojok emang pecah asli. Ini record kan? Jangan ditutup dulu. Jangan ditutup kan? Record dulu. Sudah. Jadi ini ekstrak. Mau tanya kalau capek.